Komunitas Guru Belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar meraih kompetensi, berbuat praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi dan pengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang gemilang, bahwa tiap murid yang belajar memiliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen menjaga untuk membangun bangsa, siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Baik, silakan Bu Cucu untuk opening sebentar. Ya, terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi di Temu Pendidik Mingguan yang ke-182 di Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang bekerja sama dengan PGRI SLCC Kominfo dan Dinas Dikora Kabupaten Wonosobo. Kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Disdikbora Kabupaten Wonosobo yang telah membersamai teman-teman pada malam hari ini, dan ini menjadikan semangat kita untuk terus belajar dan narasumber untuk terus berbagi ilmu di Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo. Kemudian selanjutnya terima kasih juga kepada narasumber kita malam hari ini yang sudah diculik sama Pak Catur ya. Meskipun dadakan tapi alhamdulillah siap terus ya, karena ilmunya saking banyaknya. Jadi kapanpun diminta insya Allah siap ya Pak Ahmad ya. Siap. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya di Wonosobo sekarang di kota ya berarti ya Pak Ahmad ya, di kotanya ya. Ya di kabupaten. Ya saya sebenarnya nggak tinggal di kota sih. Di Siloporto saya lebih tepatnya. Kalau saya kan jauh dari kota Pak, jadi ini musim hujan. Mudah-mudahan nanti semuanya sinyal aman ya Pak ya. Mungkin Aman teman-teman insya Allah. jarang yang ini belum bisa masuk karena terkendala sinyal, dan masih banyak teman-teman yang baru keluar dari baru selesai dari masjid, sholat, dan insya Allah nanti semakin malam akan semakin ramai Pak Munif. Gitu. Dan nanti Pak Munif akan ditemani oleh Ibu April sampai kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih juga pada peserta ngopi semalam malam hari ini yang telah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan teman-teman sampai nanti 21 lebih mungkin ya Pak Munif ya, teman-teman akan bersama dengan Pak Munif dan Bu April. Mudah-mudahan sinyalnya aman dan bisa bisa sampai selesai, karena yang namanya tidak offline, terkendalanya adalah sinyal ya. Kalau kita badannya sudah fit, semuanya sudah semangat, tiba-tiba sinyalnya hilang gitu. Jadi insya Allah nanti teman-teman akan banyak yang bergabung, semakin malam akan semakin ramai. Dan saya serahkan sepenuhnya waktu kepada Bu April dan Pak Munif. Silakan Bu April. Terima kasih Bu Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman KGBN. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang
pada malam hari ini melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di TPM, Temu Pendidik Mingguan yang ke-182 tanpa halangan suatu apapun. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, TPM ke-182 pada malam hari ini dengan judul Belajar KKA dari nol dengan cara yang menyenangkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang malam hari ini telah hadir. Di sini telah hadir pula di tengah-tengah kita dari Disdikpora Kabupaten Wonosobo ya Bu Juju. Selamat datang kepada Bapak narasumber kita pada malam hari ini. Beliau dari SMP PGRI dan SMP 3 Kali Kajar ya Pak. Selamat datang. Baru kali ini kayaknya ikut KGBN mboten Pak? Belum, Bu. Nggih. Iya, selamat datang Bapak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang dunia teknologi yang begitu cepat berkembang. Nah, mulai dari coding, yaitu pemrograman, hingga berbagai macam yang telah marak terkait dengan berbagai kecerdasan buatan, Bapak Ibu semuanya. Nah, pada malam hari ini, dulu pada waktu pembuatan kurikulum, seperti pada satuan pendidikan di sekolah itu, tidak ada jadwal yang kaitannya dengan coding atau AI. Namun pada akhir-akhir ini kurikulum tersebut harus dirubah Bapak Ibu. Harus dirubah, harus memunculkan di mana di semua satuan pendidikan itu harus memunculkan coding atau AI. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu semuanya yang belum mendapatkan kesempatan untuk belajar AI malam hari ini, semoga kehadiran dari Bapak narasumber dapat membawa pencerahan kepada kita semua. Nah, kita sambut Bapak narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Ahmad Munif. Beliau dari SMP PGRI Wonosobo sekaligus SMP 3 Kali Kajar. Nah, pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 9 September 2025, kita akan mulai kegiatan pukul 19.35, nanti akan berakhir pada pukul 21.30. Namun demikian kita kondisional ya Bapak. Iya. Nah, untuk penjelasan tata cara diskusi pada malam hari ini, setelah ini Bapak waktu kami persilahkan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Setelah itu, jika dari Bapak Ibu semuanya akan ada yang disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, ada waktu untuk berdiskusi. Nah, karena waktu sudah hampir menjelang larut malam, kita mulai saja. Silahkan Bapak. Oke, siap. Terima kasih Bu April yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Terima kasih kepada KGBN, khususnya KGBN Wonosobo, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya gitu ya untuk bisa diskusi gitu ya. Nah, bisa diskusi bersama dengan rekan-rekan semuanya gitu. Nah, mungkin tadi dari Bu Juju ya. Bu Juju saya kebetulan karena satu sekolah sama Bu Dini kepala sekolah saya itu. Jadi pas, ayo Pak Munif kita sharing-sharing dong terkait dengan KKA gitu. Yang pertama saya memang belum pernah ikut BIMTEK KKA. Yang kedua juga saya di kabupaten pun saya tidak ikut BIMTEK KKA gitu. Tapi alhamdulillah kemarin diberi kesempatan kepada saya gitu dari komunitas lain dan dinas Disdikpora untuk membersamai narasumber KKA di Kabupaten Wonosobo khususnya. Jadi alhamdulillah sedikit-sedikit ilmunya sudah ada gitu, dan kebetulan juga saya ngajar informatika gitu. Jadi lumayan sedikit ada bekal yang mungkin bisa diberikan gitu.
terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya. Khususnya ini ada saudara saya yang dari jauh dari Cikarang nih yang selalu hadir, setia support. Terus kemudian juga ada Bu Tami selaku Ketua MGMP Informatika ini yang mohon nanti ada juga teman-teman mungkin dari MGMP Informatika kalau nanti ada kekurangan dan segala macam bisa apa namanya bisa disampaikan gitu. Oke, Bapak Ibu, saya mohon izin share screen nggih. Ya, harusnya sudah nampak nggih semuanya nggih. Oke, harusnya sudah aman nggih. Nah, oke, sip. Oke, sepertinya sudah. Nah, oke Bapak Ibu, perkenalkan nama saya. Oh ya, selamat datang di kegiatan TPM mingguan gitu, ngopi semalam dengan materi coding dan kecerdasan artifisial belajar KKA dari nol dengan cara yang menyenangkan gitu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ahmad Munir, saya guru informatika di SMP PGRI dan SMP Negeri Kalikajar. Selain itu juga kebetulan saya mengajar KKA juga, Bapak Ibu. Jadi sedikit lumayan sudah ada ya mengulik-ngulik gitu ya terkait dengan CP, ATP gitu ya. Selain itu juga kebetulan kemarin di MGMP Informatika sempat dibahas juga terkait dengan CP, TP, KKA dan perbandingannya dengan informatika gitu. Apa sih perbedaannya? Kok udah ada informatika tambah KKA lagi gitu kan? Nah, ini mungkin kita nanti sedikit senggol gitu, tidak banyak-banyak gitu ya. Nah, terus kemudian saya juga alhamdulillah kemarin di 2003-2004 waktu apa namanya Pak Menterinya belum berganti sempat mengikuti kegiatan award di LPDP CS 50X Harvard. Jadi kita belajar computer science dengan kurikulumnya Harvard kayak gitu. Kemudian juga alhamdulillah saya sudah Google Certified Educator Level 2, fasilitator Google Arcade 2004-2005. Tahun kemarin juga saya berkesempatan untuk ikut BIMTEK PKK Informatika jenjang SMP tingkat nasional. Kemudian saya juga kebetulan ada tambahan pekerjaan lain yaitu menulis berita teknologi di Gadget Viva ID sama marketing analisis di beberapa toko online gitu. Ini bahwa ada kontak saya yang bisa Bapak Ibu mungkin kalau mau menghubungi saya gitu. Nah, Bapak Ibu, ini kan sekarang tanggal kembar ya 99 nih. Udah CO apa saja malam hari ini? Apa sampai hari ini udah CO apa aja nih? Coba diketik di kolom chat. Saya pengen tahu nih kira-kira banyak nggak ya yang udah CO nih? Atau jangan-jangan udah masuk di keranjang belum di CO gara-gara saya ngomong jadi mau di CO nih. Ya, ini hanya intermezzo ya. Barangkali yang belum CO jangan lupa untuk di CO, di check out 99 nih ya. Nah ini ada kaitannya juga ya ternyata. Malah lupa. Ya kan, jadi ngingetin ya Bu Dini ya. Habis ini langsung di CO nih, jalan langsung keranjangnya habis kosong gitu ya. Oke Bapak Ibu semuanya, sebelum mulai pembelajaran selalu seperti biasa saya ya wah cuman Haornas oh ya tadi Haornas gitu ya. Apa namanya kita Haornas apa kita pagi udah senam duluan gitu ya. 99-nya senam tadi kita pagi ya gitu. Nah, motivasi hari ini pendidikan bukanlah menghafal apa yang sudah diketahui, tetapi melatih pikiran untuk berpikir ini dari Albert Einstein gitu ya. Ini saya sering banget saya bawain motivasi ini karena levelnya kita memang kebanyakan masih di menghafal gitu ya. Tapi ternyata kita lupa bahwasannya ketika kita belajar itu juga harus melatih pikiran kita gitu. Mungkin untuk menghafal, mungkin untuk melakukan aktivitas yang lain gitu. Termasuk ada kaitannya juga dengan pelajaran di sekolahan kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, kita mari mulai belajar bersama gitu. Kenapa kok saya selalu menggunakan kata-kata mulai belajar bersama? Karena takutnya nanti ada sesuatu yang kurang dari saya. Mohon ketika di tengah jalan ada yang kurang, ada yang salah, tolong bisa di kolom chat, bisa raise hand atau bisa ngomong langsung, nggih. Takutnya nanti apa yang saya sampaikan kurang atau tidak berkenan atau mungkin ada yang kurang pas gitu. Mohon untuk bisa disampaikan kepada saya. Takutnya ada kesalahan di proses nanti saya menjelaskan kayak gitu. Nah, karena kita prosesnya juga belajar bersama, nanti mohon bantuannya, partisipasi Bapak Ibu semuanya ya. Nah, tujuan kita diskusi malam hari ini, yang pertama nanti Bapak Ibu dapat memahami kebijakan atau arah terkait dengan pelajaran KKA itu sendiri. Yang selanjutnya, Bapak Ibu juga dapat mempraktekkan KKA di kelas dengan menyenangkan. Selain itu juga bisa mempraktekkan baik unplug maupun plug. Plug itu apa, unplug itu apa, kita nanti akan belajar. Dan juga dapat mempraktekkan bagaimana pemanfaatan kecerdasan artifisial atau KA.
Nah, materi utamanya ya tadi dari tujuannya kita jadi materi belajarnya gitu ya, kita ada daftar isi untuk materinya. Yang pertama kita akan diskusi dulu tentang KKA itu bagaimana regulasinya gitu ya. Sampai di terakhir kemarin saya ngobrol dengan beberapa rekan-rekan, ini adalah yang terakhir apa namanya saya dapatkan kayak gitu. Kemudian mata pelajaran KKA pada kurikulum nasional, coding dalam pembelajaran dan gambaran praktek coding gitu ya, baik plug maupun unplug. Kemudian ada pemanfaatan kecerdasan artifisial itu sendiri. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran nih Bapak Ibu, coba tebak kata berwarna. Jika hijau adalah O, jika K adalah apa itu? Putih biru gitu ya. Jika I adalah merah, U adalah orange, S adalah ungu muda, ya ungu tua, G adalah ungu pink, N adalah ungu tua, tadi S-nya ungu muda ya, R-nya biru atau apa ya, cyan gitu. E-nya coklat, D-nya hitam. Kira-kira jika seperti itu, maka hasilnya apa Bapak Ibu? Coba ditulis di kolom komen. Wah, luar biasa. Langsung wih, paham semua nih, berarti Bapak Ibu sebenarnya udah paham nih, atau mungkin jangan-jangan udah pernah dapat ini ya, jadi udah tahu gitu ya. Either yang pertama atau yang kedua gitu. Tapi keren Bapak Ibu, semangatnya luar biasa. Ya, coding seru ya. Jadi jawabannya adalah coding seru Bapak Ibu. Yang ya kita cuman merepresentasikan warna itu kemudian ditarik ke bawah, kemudian diurutkan kayak gitu. Bapak Ibu, ini udah termasuk dalam pembelajaran coding yang asik Bapak Ibu. Kira-kira kalau di kelas kemudian diimplementasikan di depan suruh maju rebutan, pasti seru ya. Ini pasti akan sangat seru gitu. Nah, apalagi ini aja tadi saya baru buka beberapa, belum ada 1 menit, bahkan Bapak Ibu udah langsung ada yang paham gitu. Nah, Bapak Ibu ini bisa diimplementasikan menjadi Ibu, atau misalnya Bapak Ibu guru bahasa Inggris misalnya, pakai aja bahasa Inggris nanti dapat kosakata yang baru. Guru IPA misalnya, ya pakai aja apa namanya mungkin kayak sandi-sandi seperti itu kemudian menjadi kata baru, itu sudah termasuk dalam proses pembelajaran coding Bapak Ibu. Ya, jadi ternyata belajar coding itu semudah itu loh. Jadi tidak usah dibuat ribet dan ternyata menyenangkan kok. Apalagi kita kalau udah lihat nanti ke belakangnya lagi. Oke. Kita lihat lagi. Nah, ini kita akan diskusi dulu. Ini agak sedikit membosankan, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, karena terkait kebijakan memang biasanya mau nggak mau kita harus pelajari sedikit gitu ya, tidak semuanya kok. Ini saya rangkumkan aja, nanti kita kalau ada yang bisa bypass, kita bypass gitu. Mengapa kok harus KKA gitu ya? Jadi pembelajaran KKA itu bukan sekedar program baru Bapak Ibu ternyata, tapi visi jangka panjang untuk membentuk siswa berpikir komputasional, kreatif, kolaboratif, dan adaptif terhadap masa depan. Karena kemudian kenapa harus KKA lagi? Karena perkembangan IT saat ini. Dan kenapa harus KKA lagi? Karena fondasi bagi inovasi di berbagai bidang, mulai dari komputasi sehari-hari hingga aplikasi canggih seperti analisis mahadata atau big data ini ya, menghadapi big data, otomatisasi dan sistem cerdas. Nah, ini adalah perkembangan teknologi yang saat ini gitu ya. Teknologi sistem komputer logically malleable itu bisa melakukan aktivitas apapun dalam membantu tugas manusia. Itu fokusnya pada hardware, software kayak gitu, hardware, software, firmware gitu. Sedangkan TIK itu sendiri atau networking itu sudah menambahkan yang namanya network itu. Teknologi yang digunakan untuk mengelola dan mengolah informasi serta komunikasi antara banyak pihak. Kalau yang logically malleable itu baru cuma kita dengan komputer, tapi kalau networking itu sudah antara kita dengan orang lain melalui jaringan gitu. Sedangkan ini sekarang teknologi digital yang biasa kita sebut dengan komputasi itu ada hal yang lebih tinggi lagi, yaitu otomatisasi, pengolahan data, konektivitas, interaktivitas, skalabilitas, inovasi, user experience, sustainability, susah banget ya bacanya, sustainability, integrasi dan interoperabilitas. Nah, fokusnya kalau yang kemarin yang di sebelumnya itu ada hardware, software sama kemudian jaringan, kalau yang sekarang itu fokusnya sudah ada komputernya itu sendiri. Perangkatnya udah nambah, nggak cuma komputer yang mungkin zaman kita dulu sekolah gitu yang komputernya masih jadul. Kalau sekarang udah ada mobile phone gitu ya. Ada perangkat lunaknya, ada jaringannya, ada aplikasi internet dan kemudian juga kecerdasan-kecerdasan yang lain yang kemudian muncul sampai detik hari ini gitu. Nah, ini adalah penerapan pembelajaran KKA di negara lain. Ternyata di Tiongkok, di Singapura, India, Korea Selatan, sama Australia ini lumayan bandingannya agak lumayan sedikit jauh ya, gitu sama China, Singapura gitu ya. Tapi ya tidak apa,
tidak apa-apa gitu ya Bapak Ibu, karena memang kalau teknologi ya kita harus melihatnya kepada negara-negara yang perkembangannya juga lumayan pesat kayak gitu. Nah ini menjadi kalau di Tiongkok itu menjadi mata pelajaran tersendiri. Kalau misalnya di Singapura itu coding itu integrasi pada mapel TIK, kemudian KA-nya integrasi pada matematika, sains, teknologi. Kalau India itu codingnya diintegrasikan pada mapel ilmu komputer. Kalau KA-nya sebagai pilihan atau modul khusus gitu. Di Korea Selatan itu ini apa namanya SMP-nya itu diintegrasikan dengan mapel sains informatika, kalau SMA itu pilihan. Nah, kemudian di Australia sendiri ada jenjang dasar dan menengah. Kalau dasar itu diintegrasikan dengan mapel lain, kalau apa namanya mapelnya cuma matematika dan teknologi digital gitu ya. Kalau jenjang menengahnya integrasi mapel matematika, sains, teknologi serta desain dan teknologi. Ini lumayan kompleks ya Bapak Ibu. Nah, ini kayaknya nanti Bapak Ibu ini slide-nya akan saya share juga di link-nya di kolom chat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa apa namanya bisa membaca atau menduplikasi gitu ya. Nah, akan tetapi ini saya tidak akan bahas semuanya gitu. Tapi realitanya memang Bapak Ibu kemarin saya mengikuti pelatihan yang namanya namanya machine learning for machine learning with Python gitu ya, machine learning with Python kalau nggak salah, atau kita belajarnya poin tentang pokoknya tentang coding lah gitu, tentang coding dan kecerdasan artifisial itu yang diselenggarakan oleh Stempedia itu secara global, memang pusatnya di India sana, tapi ternyata yang ngikut itu banyak banget Bapak Ibu, yang excited itu dari seluruh negara gitu. Tapi memang banyaknya kayak dari negara Timur Tengah India sana gitu. Dari Indonesia ada beberapa yang ikut gitu, nggak semuanya. Dan itu ternyata banyak yang memang non IT pada ikut juga itu untuk mempelajari. Cuman memang basicnya di situ bahasanya menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Nah, ternyata kalau dilihat dari kurikulumnya dari sekolah-sekolah luar, memang si KKA ini memang sudah dimasukkan ke dalam pembelajaran gitu, baik melalui diintegrasikan ataupun berdiri secara sendiri kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia itu sendiri gitu ya, sebagai penerjemahan Astacita keempat Kemendikdasmen menginisiasi program prioritas, ada 12 nih Bapak Ibu program prioritasnya. Salah satunya adalah pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KKA itu sendiri. Jadi Astacita keempat dari Presiden gitu ya. Kemudian ini adalah untuk apa namanya agar si Astacita keempat ini bisa terlaksana gitu ya. Itu ada beberapa program-program yang dilaksanakan oleh Kemendikdasmen. Ya mungkin Bapak Ibu aja juga yang udah mendengar mungkin ada pembelajaran mendalam atau deep learning, kemudian yang sekarang lagi hype di SMA mungkin ada TKA gitu ya, bentar lagi di SMP akan ikut gitu ya. Itu ternyata termasuk ke dalam Astacita keempat gitu. Nah, kemudian ini Kemendikdasmen salah satunya adalah menginisiasi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kemudian bagaimana kalau di pelajaran mata pelajaran KKA pada kurikulum nasional? Nah, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini akan dijadikan sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, tadi benar kata Bu moderator, Bu April, bahwasanya awalnya pilihan gitu untuk jenjang SD, SMP, SMA. Nah, untuk SMP itu akan dimulai pada kelas 7. Kalau SD itu kelas 5, SMA, SMK itu kelas 10 gitu ya, dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Ini menurut Prof. Abdul Muti, Kemendikdasmen pada 29 April 2025. Nah, ternyata kalau di Wonosobo khususnya ini karena saya kebetulan domisili di Wonosobo gitu. Nah, di Wonosobo itu sendiri kemarin kebijakannya berubah bukan di tengah-tengah ya. Kita sudah merancang KSP gitu ya, KSP dan segala macam, bahkan sudah dikonsultasikan nggih. Nah, itu ternyata ada perubahan kebijakan dari dinas sendiri gitu ya. Mungkin atas dasar kesepakatan pengawas sekolah dan dinas pendidikan akhirnya untuk membuat mata pelajaran KKA pilihan ini menjadi mata pelajaran pilihan yang harus gitu ya. Jadi pilihannya bukan pilihan yang bisa dipilih atau tidak, gitu, tapi pilihan yang harus gitu. Sehingga beberapa sekolah itu sudah mengimplementasikan KKA itu sendiri. Ada juga yang sudah mulai, ada juga yang belum nih Bapak Ibu. Nah, contohnya kayak saya itu sudah mulai Bapak Ibu untuk KKA itu sendiri, kayak contohnya juga di Butami ya, itu SMP 1 Wonosobo juga sudah mulai per minggu kemarin gitu. Jadi per 1 September itu kita sudah mulai kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana cara proses pembelajarannya? Nah, itu nanti kita akan coba sharing sedikit lah gitu Bapak Ibu. Nah, untuk implementasinya, Kemendikdasmen mengenalkan mata pelajaran KKA ini sebagai upaya untuk merespon transformasi digital, untuk menyiapkan generasi yang mampu berpikir kritis, sistematis, logis, beretika, dan bertanggung jawab. Nah, penambahan ini pada kelas 5 sampai kelas 12 dan
tadi sudah disampaikan ya, kalau untuk pendidikan khusus itu mulai dari kelas 7 untuk SMPLB, MTSLB, dan kelas 10 untuk SMALB atau MALB. Nah, sedangkan bagaimana alokasinya di kurikulum itu sendiri gitu. Kalau di kurikulum, kalau di saya itu jadwalnya ada 2 jam berbeda terpisah dengan informatika. Jadi kelas 7 yang tadinya pulangnya harusnya bareng dengan kelas 8 dan 9 karena ada tambahan KKA, otomatis mereka pulangnya ada 1 hari yang lebih lama daripada teman-teman kelas 8 dan kelas 9. Kalau di SMP, Bapak Ibu. Nah, kalau di SD saya kurang paham implementasinya seperti apa kayak gitu ya. Nah, alokasi waktunya itu 2 jam untuk kelas 5 sampai kelas 10, 5 jam untuk kelas 11 sampai 12 SMA, 4 jam itu untuk 11 sampai 12 SMK. Nah, kemudian memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk tetap mengembangkan KKA dalam bentuk eskul atau mengintegrasikan ke mapel yang relevan. Jadi sebenarnya kalau misalnya tidak mau dimasukkan ke dalam pelajaran sendiri, bisa dijadikan mapel pilihan ataupun eskul gitu ya, eskul pilihan ataupun juga diintegrasikan ke mapel yang lain kayak gitu. Nah, yang tadi sudah disampaikan ya bahwasanya dipelajarinya mulai jenjang kelas 5 sampai kelas 12. Nah, ini ada naskah akademiknya yang mungkin Bapak Ibu sudah menemukan terkait dengan naskah akademiknya. Nah, elemen-elemennya apa aja sih yang akan dipelajari di KKA? Bapak Ibu ini tidak usah diambil pusing ya. Kita nanti pas akhir-akhirnya aja ini biar Bapak Ibu paham dulu. Kalau misalnya matematika itu harus belajar misalnya bangun datar, bangun ruang gitu ya. Kalau IPA misalnya harus belajar tentang simbiosis mutualisme gitu-gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, ini kalau di KKA itu mau belajar apa sih gitu ya. Jadi di sini ada 6 elemen gitu ya, dan kemudian ada deskripsi dari masing-masing elemen. Yang pertama ada berpikir komputasional. Di berpikir komputasional ini adalah keterampilan problem solving yang berjenjang melalui pemodelan dan simulasi untuk menghasilkan solusi efektif, efisien, dan optimal yang dapat dijalankan oleh manusia atau mesin meliputi penalaran logis, kritis, dan kreatif berdasarkan data, baik secara mandiri maupun berkolaborasi. Kemudian ada literasi digital. Kalau literasi itu berarti membaca mungkin ya, membaca memahami gitu ya. Kalau di sini ada tambah digital, tapi bukan berarti kemudian membaca memahami menggunakan komputer atau HP, bukan. Kalau literasi digital itu lebih kompleks lagi Bapak Ibu ya. Kalau literasi digital itu adalah kecakapan bermedia digital yang berfokus pada produksi dan diseminasi konten digital dengan memahami etika dan keamanan digital. Jadi literasi digital itu contohnya adalah ketika ada berita hoax, anak bisa menyadari bahwasanya berita itu adalah berita hoax, itu berarti mereka sudah bisa dikatakan mampu gitu untuk berliterasi digital gitu. Nah, kemudian ada algoritma pemrograman di mana mengembangkan solusi dari berbagai persoalan dengan membaca bermakna dan menulis instruksi yang logis, sistematis, bertahap, konvergen, dan linier berdasarkan paradigma pemrograman yang mengikat secara berjenjang serta dapat dikerjakan secara mandiri atau berkolaborasi dengan yang lain. Analisis data, kemampuan untuk menstrukturkan, menginput, memproses, antara lain menganalisis, mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan memprediksi, juga menyajikan data. Literasi dan etika kecerdasan artifisial. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu di informatika itu sampai di berpikir komputasional, literasi digital, algoritma pemrograman, sama analisis data. Kalau di KKA ini itu ada tambahan lagi yaitu literasi dan etika kecerdasan artifisial, di mana ini tuh mengetahui konsep dasar KA, bagaimana KA bekerja, manfaat dan dampak KA, serta sikap kritis dan etika dalam pemanfaatan KA itu sendiri. Pemanfaatan dan pengembangan KA itu kemampuan, jadi peserta didik nanti diharapkan mampu memanfaatkan KA untuk menyelesaikan masalah dan peningkatan efisiensi, serta menciptakan dan memperbaiki sistem dari KA itu sendiri. Jadi kalau memanfaatkannya itu nggak cuma kayak kita generate kemudian selesai, tidak Bapak Ibu, tapi juga generate, kemudian kita bisa memperbaiki gitu. Kalau misalnya kita pengen dijelaskan tentang apa gitu, tapi ya kita harus membaca, jangan cuma kita pengen dijelaskan ya udah selesai gitu, tidak begitu. Nah, kemudian ini kalau dari website dari Kemendikdasmen yaitu kompetensi coding dan kecerdasan artifisial untuk SD dan MI itu, kalau codingnya itu menghasilkan solusi untuk masalah sehari-hari setelah tersebut menggunakan alat bantu seperti balok susun atau kepingan gambar. Iya, jadi menggunakan balok susun atau kepingan gambar. Menyusun langkah sistematis dan logis dengan kosakata terbatas atau simbol dari pengalaman
perintah sederhana atau algoritma dasar. Menjalankan urutan instruksi bersyarat sederhana, baris-baris, atau menggunakan program berbasis blok dengan logika percabangan dan pengulangan. Memahami distopia teknologi. Kalau di kecerdasan artifisialnya, memahami dampak kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan, gitu, kemudian membedakan antara teknologinya, penyesuaian bentuk, kompetensi, dan muatan pembelajaran, memahami konsep dasar input, output, dan proses. Kemudian kalau untuk yang SMP, perancang program. Wah, ini udah merancang program. Ini kok kayaknya serem banget gitu ya. Enggak, Bapak Ibu, ini gampang. Nanti kita kita lihat ya prakteknya bagaimana kayak gitu nggih. Kemudian menulis program, kemudian merancang produk digital sederhana. Kalau KA-nya sendiri, memahami dampak KA terhadap masyarakat, memahami persoalan pada KA itu sendiri, mulai dari bias, ketergantungan yang berlebihan, halusinasi, hak cipta, ini yang harus banget disampaikan kepada anak-anak. Memahami hubungan antara data dan KA dengan penggunaan teachable machine, termasuk pentingnya data yang berkualitas. Jadi penting banget ketika kita menggunakan KA itu nggak cuma ya udah selesai begitu aja, tapi kita juga harus tahu bahwasanya itu berkualitas atau tidak kayak gitu. Nah, kalau di SMA atau SMK sendiri ini udah lebih tinggi lagi tentunya Bapak Ibu merancang program berbasis teks. Kalau tadi berbasis blok, kalau sekarang berbasis teks gitu. Nah, mungkin nanti saya akan perlihatkan yang berbasis blok seperti apa, yang berbasis teks seperti apa. Membuat program berbasis teks untuk menyelesaikan masalah nyata. Membuat produk digital yang lebih kompleks. Kalau KA-nya sendiri menggunakan teknologi KA dengan kombinasi perintah yang tepat, prompt engineering ini ditargetkan menjadi seorang prompt engineering gitu ya. Memahami dampak kecerdasan artifisial terhadap pekerjaan, memahami persoalan pada kecerdasan artifisial sebagai bahan untuk evaluasi teknologi kecerdasan artifisial, itu adanya transparansi, explainability, sustainability gitu ya. Membangun model kecerdasan artifisial sederhana, membangun aplikasi dengan menggunakan model kecerdasan artifisial yang sudah ada tersedia dalam bentuk library atau API. Ini lumayan kompleks Bapak Ibu untuk yang SMA, tapi mungkin kalau ada guru SMA nanti boleh sharing. Tapi kita akan belajarnya karena kita belajarnya dari nol, jadi kita ini kesampingan dulu gitu Bapak Ibu. Kita nggak usah tanggap. Ini yang tadi saya di profil lulusannya gitu ya. Nah tadi yang sama aja gitu. Penguatan kompetensi yang diharapkan ini tadi udah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana strateginya kalau kita itu baru pertama kali belajar tentang KA itu sendiri atau KKA gitu. Nah, yang pertama strategi pembelajaran coding dan KA itu bisa ada 3. Yang pertama, tanpa perangkat digital. Bagi sekolah-sekolah yang memang belum ada perangkat digitalnya, contohnya memang kayak handphonenya susah, internetnya susah gitu ya, memang atau mungkin sekolahnya tidak memperbolehkan anak-anak membawa handphone ke sekolah gitu ya, itu bisa menggunakan pembelajaran tanpa perangkat digital atau biasanya kita sebut dengan unplugged. Pembelajaran tanpa perangkat digital berbasis aktivitas melalui simulasi, permainan, dan aktivitas fisik. Jadi menggunakannya aktivitas fisik. Ada nggak contohnya nanti? Ada. Nanti kita bisa lihat contohnya seperti apa. Tapi contohnya dari saya tidak banyak di Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau banyak banget nanti saya nggak selesai-selesai gitu ngomongnya. Nah, kemudian dengan perangkat digital di sini ada perangkatnya tapi tidak ada internetnya gitu. Contohnya misalnya ada komputer tapi tidak ada internet. Ada HP mungkin tapi tidak ada internet. Nah, itu bisa memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak tertentu seperti komputer, tablet, ponsel pintar atau perangkat lain. Itu bisa juga gitu. Dan yang terakhir berbasis internet. Jadi menggunakan komputer, kalau ini udah pasti ya, pasti menggunakan komputer atau handphone atau tablet dan ada internetnya. Sehingga biasanya yang menggunakan internet ini lebih ya sebenarnya semuanya sama ya, tapi kalau menurut saya memang kalau berbasis internet itu kita bisa lebih fleksibel kayak gitu karena lebih banyak solusi yang bisa ditawarkan gitu. Nah, kita coba lihat strategi implementasinya. Yang pertama model pembelajarannya ada, nah ini ada yang barusan ya. Model pembelajarannya ada internet based, ada plug, ada unplug. Kemudian kolaborasi antara industri, pemerintah daerah dan komunitas. Kemudian ini mungkin dari sisi keterkaitan dengan hubungan dengan dinas kayak gitu-gitu ya. Ada Monef juga indikator keberhasilan audit tahunan. Bapak Ibu mungkin kalau yang di Kabupaten Wonosobo kemarin pengawasnya sudah memberikan kayak Monef gitu ya, checklist gitu ya. Saya kebetulan baru kemarin gitu sore
atau tadi pagi ya saya lupa gitu, Pak Kepala datang ke saya, Pak Munif ini yang sudah, yang mana, yang ini yang belum, yang mana kayak gitu. Kebetulan alhamdulillah hampir 90% lebih itu udah semua, jadi ya aman gitu. Kemudian ada penguatan gurunya mulai dari pelatihan guru, pelatihan dasar, monitoring langsung, pendampingan di LMS gitu ya, ada sertifikasi juga. Ada instruksi, ada fasilitas digital, platform pembelajaran, lab teknologi ini yang bisa mungkin Bapak Ibu apa namanya, ini sering implementasi dari pemerintah gitu Bapak Ibu. Kalau dari kita gimana? Nah, kalau dari kita sebelum kita ke materinya, isinya apa, bagaimana cara mempelajarinya, bagaimana cara ngasih ke anak-anak, miskonsepsinya dulu yang pertama. Miskonsepsi tentang coding dan KA lah ini ya, secara general gitu. Yang pertama, coding hanya untuk jurusan matematika dan informatika. Menurut Bapak Ibu benar atau salah? Coba boleh di kolom chat benar atau salah. Kalau coding itu hanya untuk jurusan matematika dan informatika. Menurut Bapak Ibu benar atau salah? Salah, nggih, salah. Ya, mungkin ada lagi, ya salah. Tidak tepat di Bapak Ibu. Kalau coding itu Bapak Ibu, bahkan ini saya cerita sedikit pengalaman saya mendengarkan gitu ya, yang dari profesor yang dari Harvard itu, bahkan di Harvard itu sendiri profesi dokter S2 ada beberapa mahasiswa yang bukan beberapa. Saya pernah melihat mahasiswa Indonesia. Beliau ini jurusan S2 kedokteran di Harvard. Tapi beliau ini harus mengambil yang namanya computer science. Padahal dokter loh Bapak Ibu, S2 gitu kan. Mungkin udah spesialisasi gitu kan mungkin ya gitu. Tapi beliau tuh harus ngambil yang namanya computer science. Ternyata computer science ini di dunia kedokteran itu juga sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Gitu. Jadi tidak harus yang apa namanya untuk jurusan matematika dan informatika memang benar gitu. Pemanfaatannya, kemudian kalau orang yang mau belajarnya memang siapapun sangat-sangat bisa kayak gitu. Selama memang mau ngulik, kemudian juga mau untuk pusing gitu ya, karena suatu ilmu baru pasti biasanya pusing gitu. Kemudian coding itu sulit, menurut Bapak Ibu coding itu sulit? Iya atau enggak? Mungkin tadi udah sempat ngelihat ya bahwasanya coding itu menyenangkan ya Bapak Ibu ya, tidak sulit ya gitu. Kecuali memang karena tahapnya kita itu ngertinya coding itu sudah yang barisan teks, kode teks gitu ya. Kayak mungkin saya ketika membuat website gitu, kemudian ada kode teksnya. Nah, itu yang kemudian wah ini coding itu sulit gitu. Nah, nanti kita bisa lihat kok. Kemudian coding itu butuh gadget. Coding itu ternyata tidak butuh gadget Bapak Ibu. Tadi kita ada aktivitas unplug namanya. Jadi aktivitas unplug itu aktivitas yang bahkan tidak butuh gadget ataupun internet gitu. Coding dapat menggantikan manusia, jelas sangat-sangat tidak gitu. Karena coding itu yang diciptakan manusia, kemudian apa namanya dari dia berkembang pun karena adanya manusia yang terus melakukan riset kayak gitu. Bahkan sampai sekarang pun robot-robot yang mungkin kemarin diketahui bahwasanya akan menggantikan manusia gitu ya. Mungkin robotnya itu tetap butuh perintah manusia Bapak Ibu. Robotnya tidak benar-benar murni mereka bisa punya akal pikiran melakukan sesuatu hal, itu tidak bisa kayak gitu. Jadi robotnya tetap butuh yang namanya perintah dari manusia kayak gitu. Nah, apa sih tujuan mata pelajaran KKA itu sendiri? Yang pertama, intrakurikuler sebagai mata pelajaran pilihan. Tadi, nah ini sama aja ya. Tidak mewajibkan seluruh satuan pendidikan untuk menyediakan mata pelajaran tersebut dan menjadikan pilihan bagi murid yang memiliki minat. Ternyata apa namanya, ada yang sudah menerapkan seperti ini. Dan terintegrasi dengan mapel lain, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ini tadi ternyata kelewat nih. Saya salah menaruh slide aja. Nah, sekarang kita ngomongin tentang coding, Bapak Ibu. Sebelum ngomongin tentang coding, ya coding itu adalah apa gitu ya? Coding itu adalah praktek pemrograman perangkat komputasi dengan melibatkan komputer, kemampuan berpikir komputasional, dan algoritma secara internet-based, plug dan unplug. Ini kalau ini apa artinya coding. Tapi kalau misalnya kita ngomongin coding adalah gitu, itu kayaknya terlalu pusing gitu ya. Nah, kita langsung aja Bapak Ibu. Loh, kok hilang? Oh ya kita belajar bisnisnya dulu ya. Ternyata yang tadi yang di awal itu adalah sama aja kita sudah melakukan proses pengkodean gitu. Jadi sesuatu hal yang sangat gampang gitu. Tadi ketika jawab coding itu seru gitu ya. Coding itu seru ternyata itu sudah termasuk dengan yang dianggap dengan pengkodean gitu. Karena sudah melakukan
melibatkan kemampuan berpikir komputasional dan menggunakan algoritma kayak gitu. Nah, kemudian base-nya atau apa namanya coding itu gitu ya. Kalau misalnya misalnya kalau matematika kan ilmunya ilmu misalnya perhitungan kayak gitu, atau ada angka, ada aritmatika, kemudian ada perbandingan dan segala macam gitu. Nah, kalau KA itu basicnya apa gitu, atau dasarnya itu apa? Jadi KA itu sendiri dasarnya adalah berpikir komputasional, Bapak Ibu. Berpikir komputasional sendiri ada 4 elemennya. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat itu algoritma. Nah, dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu adalah proses memecah masalah atau tugas kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Nah, ini kalau kita jelaskan ke anak-anak, dekomposisi adalah itu pasti pusing, Bapak Ibu. Saya kalau ngajarin dekomposisi, biasanya itu kita memperlihatkan apa namanya kayak bagan gitu, atau kayak ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara gitu ya. Nah, struktur gitu ya, struktur kelas misalnya, kemudian struktur kepanitiaan misalnya, itu kan lebih gampang untuk dipahami ke anak-anak daripada kita ngomongin dekomposisi adalah kayak gitu. Sebenarnya dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu misalnya suatu panitia ingin membuat acara. Acaranya apa? Oh, acaranya misalnya paling dekat misalnya Maulid Nabi gitu ya. Atau ya aktivitas mungkin kayak hari ini Hari Olahraga Nasional misalnya. Acaranya ada apa-apa-apa. Nah, ketika kita membuat namanya struktur, ada ketua, ada sekretaris bendahara, kemudian ada sesi acara dan segala macam, maka masalah-masalah yang timbul ketika kita ingin membuat suatu acara itu dibagi menjadi divisinya masing-masing kan. Nah, membagi tugas ini kepada divisi masing-masing itu termasuk yang namanya dekomposisi. Paling gampang, yang dekat lagi dengan mereka, ya sekarang kita bikin kelompok menjadi satu kelompok misalnya 4 orang. Dari 4 orang ini silakan ada 4 tugas dibagi menjadi tugasnya masing-masing. Nah, ketika membagi tugas masing-masing ini sudah termasuk ke dalam dekomposisi. Karena memecah satu masalah kelompok itu dibagi kepada masing-masing kayak gitu. Kalau kita menjelaskan dekomposisi kepada anak-anak seperti itu, kayaknya lebih gampang daripada dekomposisi itu misalnya kamu punya masalahnya kemudian apa namanya dibagi menjadi sekian-sekian, itu akan lebih susah menurut saya ketika dijelaskan gitu. Nah, maka kalau saya menjelaskannya seperti itu dengan apa namanya analogi yang paling dekat dengan mereka. Analogi apa kayak gitu. Misalnya kalau anak-anak, misal kalau TK misalnya apa, misalnya silsilah keluarga misalnya, anak SD ya, anak SD misal dengan silsilah keluarga itu kan gampang ya, gitu. Nah, kemudian ada pengenalan pola, yang selanjutnya yang kedua ada pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan tren atau pola dalam masalah atau data yang ada. Ini kalau kita ngomongin tentang pola itu adalah mencari kesamaan tren, nah ini akan berat ngafalinnya. Gitu. Kalau saya pola biasanya itu nanti apa namanya misalnya gitu ya saya bariskan ini laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki, ini perempuan, berarti baris selanjutnya apa, apakah laki-laki atau perempuan kayak gitu. Atau mungkin misalnya dengan cara ya ini kayak yang di layar Bapak Ibu semua adalah menggunakan pola yang ada di handphone kayak gitu. Itu kan lebih gampang dikenalin oleh anak-anak gitu daripada kita ngomongin tentang pola yang lebih sistematis atau yang lebih detail gitu atau lebih kompleks gitu. Nah, kalau memang anak-anaknya udah SMP, mungkin kemudian dikasih problem yang lebih apa namanya lebih tinggi lagi. Kalau SMA, SMK mungkin lebih tinggi lagi, kayak gitu. Nah, kemudian ada abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi itu fokus pada informasi yang paling penting dan relevan dari suatu masalah, sambil mengabaikan detail yang tidak perlu. Contohnya, Bapak Ibu. Contohnya sekarang tanggal 99, karena diskon, jadi semua di check out. Itu tidak termasuk abstraksi ya Bapak Ibu. Yang termasuk abstraksi gimana? Yang termasuk abstraksi adalah apa namanya sabunnya habis, beli sabun kayak gitu. Ya, nah itu termasuk ke dalam abstraksi gitu. Kayak ngelis apa aja yang perlu dibutuhkan, nah itu yang kemudian dibeli kayak gitu. Atau misalnya mau masak, ada bahan apa aja. Nah, kalau misalnya masaknya apa? Nggih, siap ini. Siap. Eh, agak slow lagi nih. Nah, kemudian misalnya apa tadi ya?
Ya, abstraksi ya, sorry. Nah, abstraksi kemudian kita ngejelasinnya abstraksi itu apa, itu pasti akan lebih pusing. Pasti kita akan lebih senang ketika, oh ini ada alat-alat, kira-kira kalau menggambar, kira-kira butuh alatnya yang mana aja, kayak gitu. Itu kan lebih penting. Oh ini apa namanya di sekolahan atau di kelas ini kita lagi berkelompok mau bikin misalnya simulasi gunung berapi gitu, kayak yang magma gitu kan misalnya. Ada beberapa bahan gitu ya. Nah, bahan yang diambil yang penting itu ya adalah proses abstraksi. Itu akan lebih gampang mengenalkan abstraksi seperti itu daripada kita abstraksi itu adalah kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah algoritma. Algoritma itu adalah merancang atau membuat urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau saya ngomongin algoritma adalah merancang atau membuat, itu pasti anak-anak bingung. Saya biasanya gini sebelum belajar, sebelum saya ngebahas tentang algoritma, silahkan kalian tanyakan ke orang tua kalian bagaimana caranya memasak nasi menggunakan Magicom. Urutannya bagaimana? Suruh tulis itu di buku, nanti dibawa ke sekolahan, kita cek di sekolahan. Atau yang paling gampang, mereka suruh nulis instruksi yang ada di mie instan yang di bagian belakang. Itu kan ada ya langkah-langkahnya. Nah, itu kan lebih mudah mereka untuk memahami algoritma daripada kita langsung algoritma itu apa, atau mungkin langsung ke praktek unplug-nya atau plug-nya kayak gitu. Kalau saya biasanya seperti itu. Jadi kayak mendekatkan, pokoknya analoginya itu analogi yang paling mudah dipahami oleh anak-anak itu sendiri. Kayak gitu. Nah, masih lumayan banyak Bapak Ibu. Oke, semoga tidak bosan. Nah, aktivitas unplug ini contohnya Bapak Ibu. Ini adalah contoh aktivitas unplug untuk mungkin kelas rendah, ini bisa untuk kelas 5, kelas 6 gitu. Untuk kelas 7 juga masih sangat bisa. Tebak angka coba. Sekarang kalau buaya ditambah macan hasilnya berapa Bapak Ibu? Oh, sorry. Buaya dikali macan hasilnya berapa? Silakan coba diketikkan di kolom chat. Nah, ini kan kalau jerapah 1, buaya 2, monyet 3, kemudian apa singa 4, kura-kura 5, bebek 6, burung 7, apa namanya ular ya 8, kemudian koala 9, kemudian apa namanya harimau itu 0 gitu. Karena buaya itu adalah 2, proses mentransformasikan atau proses translate dari buaya ke angka 2 itu termasuk dalam proses coding Bapak Ibu. Jadi ini sudah termasuk coding Bapak Ibu. Tapi yang unplug ini memang sebenarnya ini mah kayaknya saya udah pernah di TK gitu melakukan ini. Saya mau udah pernah melakukan ini di kelas 1, kelas 2. Ya memang Bapak Ibu. Cuman memang kita tidak tahu istilahnya apa kayak gitu. Nah, ternyata gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini untuk mungkin kelas rendah. Nah, ini untuk kelas yang tinggi Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu panggil gitu Pak, kertas apa namanya HPS, ditulisi angka 1 2 3 4 gitu ya, nanti diacak seperti ini. Ayo urutkan. Cara mengurutkan ini bisa berbagai macam cara Bapak Ibu. Padahal kita ini sebenarnya lagi belajar yang namanya sorting. Kalau di pemrograman atau di coding itu sendiri namanya sorting. Tapi kalau kita ngomongin sorting ke anak-anak pasti bingung. Gitu kan. Nah, kita langsung ayo kita coba urutkan. Caranya gimana? Ini dari 4 gitu ya, dari 2, biar urutannya itu satunya di kanan sini Bapak Ibu. Jadi 1 2 3 4. Cara mengurutkannya bisa dengan melihat ke kanan ke kiri. Kalau angkanya lebih besar atau lebih kecil, dia bisa geser. Atau langsung aja, yuk silakan diurutkan tanpa apapun. Itu perintah pertama. Coba urutkan secara acak, langsung aja dijadiin angka 1 2 3 4. Ya udah langsung Budi pindah ke Andi gitu ya. Andi pindah ke Budi, tukar gitu ya. Citra dan Dian tukeran kayak gitu. Ya, Budi, Citra, Dian dan Andi benar, terus Ibu. Nah, tapi bagaimana prosesnya kemudian mendelivernya ke anak, itu yang lebih penting Bapak Ibu. Ada berbagai macam cara. Kalau cara saya, itu kita menggabungkan juga dengan ilmu matematika Bapak Ibu. Nih ya, jadi bukti bahwasanya ilmu KKA ini tidak hanya untuk matematika deh. Ini bukti, tapi bukan cuma informatika gitu ya, tapi ada matematikanya juga, ataupun ada penelaranan logis gitu, yang masuk ke semua mata pelajaran gitu. Contohnya misalnya di sini Bapak Ibu
Nah, di sini, nah di sini kalau saya biasanya itu saya bandingkan gitu. Apakah angka 4 itu lebih besar daripada angka 2? Jika iya, dia pindah. 4 lebih besar daripada 2, iya. Maka Andi pindah ke Citra. Seperti ini. Kemudian dari si Andi ini kan berarti sekarang posisinya 2, 4, 3, 1 ya. Nah ini kita lanjutin lagi yang Andi. Apakah yang 4 ini kan berarti sekarang sama ini ya. Nah, apakah Andi lebih besar daripada Dion? Apakah 4 lebih besar daripada 3? Jika iya, maka pindah. Berarti sekarang posisinya 2, 3, 4, dan 1. Apakah Andi lebih besar daripada Budi? Jika iya, pindah. Nah, ini berarti sekarang posisinya 2, 3, 1, dan 4. Seperti itu, Bapak Ibu. Sampai berulang terus, sampai akhirnya nanti mengurutkan di 1, 2, 3, dan 4. Kayak gitu. Nah, ini bisa dipraktekkan ke depan, Bapak Ibu. Sambil ditanyain ke anak-anak. Kayak, ayo kita maju. Siapa yang mau perwakilan maju ke depan? Nanti diurutkan seperti itu. Atau menggunakan, kalau mungkin di SMA SMK menggunakan kalimat matematika yang lebih kompleks kayak gitu. Apakah sebelah kanan kiri ada yang lebih kecil atau ada yang lebih besar, maka pindah misalnya kayak gitu. Itu seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contoh yang kemudian saya praktekkan gitu. Jadi yang saya praktekkan di sini di anak-anak kayak gitu. Nah, semoga nanti ini bisa menjadi Bapak Ibu bisa mengkombinasikan ya, bisa yang lebih kompleks lagi, tidak harus sama seperti saya ini. Ini punya saya lebih sedikit 4, 2, 3, 1. Kalau yang dulu ketika saya yang ada di ikut computer science di Harvard itu 1 sampai 8 Bapak Ibu. Jadi lebih banyak yang maju kayak gitu. Jadi kemudian kayak gitu. Apakah 8 lebih dari ini? Nanti anak-anak yang di belakang bisa menuliskan perintah-perintah yang tadi. Jadi nanti mereka akan terbiasa juga. Jadi mereka nanti akan terbiasa juga dengan lebih besar lebih kecil kayak gitu. Angka yang besar angka yang kecil kayak gitu. Mungkin nanti pembagian gitu ya atau yang lain bagaimana cara mengurutkan kayak gitu. Ini adalah termasuk ke dalam proses coding itu sendiri. Ini menurut saya ini lumayan menyenangkan atau tidak memang sebenarnya Bapak Ibu kembali ke bagaimana caranya kita menyampaikannya di depan anak-anak kayak gitu. Cuman saya jamin kalau misalnya kayak gini terus kemudian suruh pindah-pindah sambil pusing-pusing sambil mikir-mikir gitu ya, tapi mereka juga akan have fun gitu. Karena kan aktivitas fisik ya gitu. Anak-anak pasti sangat senang ketika ada aktivitas fisik kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, coba tolong jawab di kolom chat. Ini gelas kira-kira untuk ngapain Bapak Ibu? Boleh, yuk. Kalau gelas itu kira-kira untuk apa ya Bapak Ibu ya? Di tempat minum ya, benar tempat minum Gileres, tempat minum. Ada nggak Bapak Ibu yang pernah makan nasi ditambahi rese, ditambahin bakso, tambahin telur di dalam gelas, ada nggak kira-kira? Jimpit beras bener. Main musik ya bener-bener nggak salah juga sih, menambung air minum Gileres gitu. Yang paling common atau yang paling biasa gelas itu ya untuk minum. Entah itu mungkin minumnya itu ya bisa berisi air putih, kopi, teh, gitu ya, susu dan yang lainnya gitu. Kita lagi Bapak Ibu. Piring. Siapa yang pernah minum pakai piring? Misalnya gitu kita pertanyaan kayak ke anak-anak gitu. Pasti ada aja ya kalau jawabannya piring gitu ya. Minum pakai piring mungkin ada aja gitu ya karena mungkin panas dan segala macam gitu. Tapi common sense-nya atau pengetahuan umumnya adalah kalau piringnya itu untuk makan kayak gitu, tidak untuk minum kayak gitu. Atau mungkin ya makan bakso bisa nggak ya sebenarnya di piring ya bisa gitu. Makan soto bisa aja. Cuman common sense-nya adalah kalau misalnya kita makan bakso atau makan soto itu ya pakai mangkok gitu kan. Nah, kemudian kalau ini gayung bisa nggak untuk makan atau siapa yang sudah pernah makan pakai gayung? Ada nggak coba Bapak Ibu yang pernah makan pakai gayung? Kalau ada berarti sudah agak error nih ya. Nah, Bapak Ibu, setiap tempat ini punya fungsinya masing-masing. Inilah konsep yang saya jelaskan terkait dengan variabel. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ngomongin, mungkin ada Bapak Ibu yang guru matematika. Variabel itu adalah contohnya X.
variabel itu contohnya A, B, C, D, E, F, G gitu. Kalau saya ngejelasin variabel itu apa menggunakan analogi ini. Variabel itu kan adalah kalimat yang bisa diisi data secara berubah gitu kan. Atau ya tidak datanya itu tidak selalu itu gitu, tidak selalu satu terus gitu. Bisa berubah-ubah gitu. Nah, ini adalah analogi yang saya sampaikan untuk menjelaskan tentang variabel. Jadi variabel itu adalah cara kita memberi nama pada sebuah wadah untuk menyimpan informasi. Coba kalau kita bandingkan ketika kita menjelaskan variabel ini dengan analogi ini dan kita langsung munculkan yang ini, kira-kira pusing yang mana? Kan kayak gitu. Ini adalah cara saya ke anak-anak lebih ke, yuk kita ngomongin tentang ini pun sambil guyon gitu. Jadi kayak sambil bercanda biar tahu, oh variabel itu artinya adalah suatu tempat di mana dia itu tempatnya bisa untuk menampung data, datanya bisa berubah-ubah. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang lagi Bapak Ibu. Kita ngomongin tentang, tadi kan ada ya, di KKA itu ada percabangan. Bapak Ibu tahu ini di mana? Paham? Ini di mana? Coba di kolom chat. Ya, plaza, benar, leres. Di plaza, ada perempatan, ada perempatan, kemudian juga ada lampu lalu lintas yang berisikan warna merah, kuning, sama hijau. Di mana ketika lagi di plaza ini kita pasti antara belok ke kanan, ke kiri atau lurus. Ada nggak kalau misalnya di plaza itu jogrok nih tengah-tengah ngono wae rasa pindah-pindah ketabrak ya. Pasti ketabrak kan gitu. Pasti kan dia harus memilih antara ke kanan, ke kiri atau lurus. Nah, konsep inilah yang saya tunjukkan daripada saya menjelaskan ini, Bapak Ibu. Jadi saya sebelum menjelaskan yang ini, percabangan itu apa, saya jelaskan dulu ini. Jadi saya membuat analogi dulu. Oh, berarti kalau percabangan itu memilih ke kanan atau ke kiri atau lurus. Milih antara berhenti, hati-hati, atau jalan, lampu merah kayak gitu. Yang paling sederhana lagi kalau saya biasanya maju ke depan, nyari saklar, kemudian saya hidupin matiin lampu. Itu kan cuma dua percabangan ya, harus memilih lampunya mati atau lampunya hidup. Kayak gitu. Itu adalah analogi yang saya pakai untuk ngomongin tentang percabangan. Lagi Bapak Ibu, ini perulangan. Nah, ini adalah sirkuit Mandalika. Balapan MotoGP biasanya kan berulang-ulang sampai 20 putaran misalnya. Itu namanya perulangan, mengulang sesuatu yang sama sampai kondisinya selesai. Batasnya berapa? 20. Oh ya, berarti kalau udah 20 kali putaran selesai. Ini akan lebih mudah dipahami anak-anak daripada kita ngomongin tentang perulangan adalah dan menggunakan kode seperti yang ada di samping. Kayak gitu. Nah, itu contoh-contoh daripada aktivitas unplug ya yang bisa disampaikan. Nah, sekarang aktivitas plugnya kita bisa menggunakan apa aja? Yang pertama, kita bisa menggunakan Scratch Bapak Ibu. Ini bisa online, bisa offline. Bisa download, bisa tidak gitu. Nah, ini ada Scratch itu ada dua. Kalau untuk anak-anak yang SD atau TK itu bisa menggunakan yang namanya Scratch Junior. Ini nanti ada saya tampilkan. Kemudian kalau yang mungkin udah dewasa ya kelas 5-6 sebenarnya udah bisa itu menggunakan Scratch-nya aja kayak gitu. Selain ada Scratch, itu juga ada Blockly untuk menjelaskan tentang pelajaran plug gitu ya. Kemudian juga ada Code Monkey ini untuk anak-anak, Coding for Kids. Kemudian juga ada Apsia agak susah nih. ABC ya, ABC ya. Gitu ya. Ini juga untuk anak-anak. Kemudian, nah, coba kita mainkan Bapak Ibu. Kita coba mainkan beberapa. Ini adalah Scratch Bapak Ibu. Yang kebetulan saya sudah mengajarkan Scratch ini sudah lumayan lama. Dari TIK lah, dari TIK. Jadi dari 2017-2018 saya sudah mulai mengajarkan Scratch gitu ke anak-anak. Nah, ini adalah contoh daripada produk yang saya produk yang saya hasilkan gitu, termasuk ini ada saya ngasih, kebetulan saya guru SMP ya Bapak Ibu, jadi di sini memang kelasnya prakteknya adalah untuk anak-anak SMP kayak gitu. Nah, salah satu contohnya mungkin ini Bapak Ibu, saya akan coba praktekkan. Ini hasil dari saya menggunakan beberapa kode blok gitu ya. Nanti kita bisa lihat kode blok itu isinya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu, mobil ini dia akan jalan
Nah, ketika saya bergerak, ini saya di depan kamera. Ketika saya bergerak, itu mereka mobilnya akan jalan. Ini pakai sensor kamera. Nah, saya jalan. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada penggunaan daripada penggunaan Scratch itu sendiri. Nah, di Scratch itu seperti apa, Bapak Ibu? Ini saya hanya gambaran saja, nggih. Tidak akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Scratch karena nanti waktunya habis untuk mempraktekkan cara menggunakan Scratch gitu. Tapi tampilannya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Dan ini dipakai untuk hampir semua kayak penyedia penyedia jasa lesan informatika atau komputer gitu atau coding itu biasanya awalnya menggunakan Scratch itu, Bapak Ibu. Kita lanjut. Ada Scratch Junior. Nah, kalau yang tadi ini lebih kompleks, Scratch itu yang ini, karena ini lebih banyak tools-nya atau alat-alatnya. Nah, sedangkan Scratch Junior itu lebih sedikit, Bapak Ibu. Jadi lebih mudah dipahami, dipraktekkan. Karena sebenarnya ya sama aja. Intinya adalah kita menambahkan kode blok yang ada di sini untuk memerintahkan si karakter. Kayak gitu. Di sini pun sama ya. Sebenarnya kita karakter kucing ini bisa kita jalankan menggunakan perintah-perintah yang ada di sini. Ini kalau aktivitas plug ya Bapak Ibu yang mungkin SD gitu ya, bisa di HP juga bisa Bapak Ibu yang SD pakai Scratch Junior. Ini gampang, tinggal misalnya ketika dipencet tombol hijaunya, misalnya si ini akan berjalan berapa langkah, misalnya 10 langkah. Nah, 10 langkah. Nah, nanti ketika kita jalankan itu mana? Nah, kita jalankan pencet yang hijau, dia akan berjalan sebanyak 10 langkah. Ini contohnya yang simple. Kalau yang di sini gimana ya sama, di sini pun sama, cuman kalau di sini memang lebih kompleks Bapak Ibu. Dan bahasanya, tapi ini bahasanya bisa diganti ya Bapak Ibu. Sama ya, ketika ketika diklik yang hijau, maka nanti jalan 10 step. Kalau di sini jalan 10 stepnya cepat banget gitu, kita jalankan. Nah, ini cepat banget. Kalau di sini enggak Bapak Ibu. Kita jalankan tuh. Soprit banget tuh, jalannya ya ada. Nah, ini adalah praktek untuk menggunakan Scratch di mana si Scratch ini itu banyak banget tutorialnya di YouTube Bapak Ibu. Kalau saya mau mainkan nanti takut waktunya habis ya. Jadi nanti kita lanjut mungkin ada di pertemuan yang lainnya. Khusus untuk kita belajar Scratch. Nah, ini adalah salah satu lagi yang lain yang bisa digunakan menggunakan HP juga. Maksudnya kalau misalnya di sekolahan Bapak Ibu tidak ada komputer gitu, tidak ada komputer bisa menggunakan HP. Yang ini, yang tadi Scratch Junior juga bisa menggunakan HP Bapak Ibu. Nah, yang ini contohnya teka-teki ini menggunakan bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa diganti menggunakan bahasa Inggris juga kalau misalnya mau menambahkan skill bahasa, tapi kalau mau yang pakai bahasa Indonesia ya sama kayak yang di sini ya, langsung aja gitu. Kita klik yang teka-teki. Saya akan praktekkan satu aja Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu nanti aktivitasnya adalah bahwasanya untuk masing-masing hewan, lampirkan gambarnya, pilih jumlah kakinya, dan buat tumpukan ciri-cirinya. Nah, contohnya di sini tadi udah ya, yang itik gitu ya. Nah, kita nanti ke anak-anak juga bisa dipraktekkan. Oh, bebek gambarnya yang mana? Oh, ini. Kucing yang mana? Oh, ini. Kemudian lebah yang mana? Oh, ini. Siput. Oh, ini. Kemudian di sini ada kakinya. Bisa nggak ya gedein? Oh, ya bisa. Kakinya misalnya. Oh, kucing kakinya 4. Lebah ada 6 ya berarti ya. 6. Kemudian itik ada 2. Siput ada enggak? Nah, ini aktivitas ini bisa dijalankan oleh anak-anak langsung. Jadi tinggal dikasih link, masuk, kemudian mereka bisa pelajari atau belajar praktek langsung. Kayak gitu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu itu dari contoh dari praktek plug-nya. Kayak gitu. Jadi ada unplug, unplug-nya bisa menggunakan anak-anak aktivitas maju gitu ya, menggunakan fisiknya. Kalau unplug biasanya ya, kalau plug itu ya berarti menggunakan gadgetnya kayak gitu. Nah, kemudian kita beralih kalau tadi kita udah belajar tentang coding, kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial atau KA. Di mana KA itu adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar kebenaran dan karakteristik manusia lainnya. KA ini merujuk pada sistem yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri.
Nah, konsep KA ini Bapak Ibu sebenarnya sudah sangat apa namanya sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu gitu. Jadi sebenarnya KA ini Bapak Ibu sudah mengenalinya sejak lama, kecerdasan artifisial ini. Contohnya apa Bapak Ibu? Jadi KA ini dia belajar dari data, yaitu machine learning. Contohnya YouTube. Ketika kita mengetikkan misalnya, contoh kita mengetikkan tutorial membuat scratch, ketika kita mencari, langsung keluar semua. Setelah kita close, kita buka lagi YouTube, pasti ada tuh, masih ada nyangkut yang namanya tutorial membuat scratch atau scratch apalah, kayak gitu. Atau kalau yang ini mesin itu belajar dari data gitu ya, KA ini belajar dari data, contohnya adalah Google Translate. Bapak Ibu, saya yakin Google Translate yang dulu sama yang sekarang itu sudah berubah. Kenapa? Karena inputan atau data yang masuk sekarang itu lebih banyak. Di data-data terkait dengan kata-kata gitu tuh lebih banyak sekarang daripada yang dulu, sehingga ya si AI ini belajar untuk menyesuaikan dengan hal yang baru. Mampu beradaptasi dan meningkatkan performa. Contohnya apa? Google Maps, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah, wah saya pernah disasar sama Google Maps gitu ya. Padahal itu mungkin Bapak Ibu yang nggak bisa baca map-nya gitu, atau memang map-nya yang salah memberikan saran jalan. Nah ternyata Google itu belajar dari, oh saya nggak mau lewat sini, saya maunya lewat sini kayak gitu. Kemudian ada juga yang namanya asisten atau asisten yang speech gitu, kayak Google Assistant atau Siri gitu. Nah ketika saya ngomong misalnya, saya kalau ngomong Hai Siri, nah nanti biasanya komputer saya langsung akan bereaksi, kemudian keluar tuh si AI-nya gitu. Nanti saya ngomong, saya bisa ngobrol sama si AI itu sendiri gitu. Kemudian bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Contohnya apa? Google Weather, ada online shop gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa tahu Google Weather itu biasanya, oh nanti besok akan hujan atau tidak kayak gitu. Oh 3 hari lagi kita akan panas, 3 hari lagi kita akan dingin kayak gitu. Di Wonosobo misalnya hari ini cuacanya berapa, hujan atau tidak kayak gitu. Nah, kalau online shop biasanya gimana Bapak Ibu? Kalau online shop misal saya lagi cari susu oat gitu. Nah, ketika saya nyari susu oat, nanti bawahnya itu akan direkomendasikan susu sejenis oat juga kayak gitu. Padahal kayaknya saya cuma pengen nyarinya oat doang deh gitu. Tapi kok di bawah ya oat tapi mereknya yang lain kayak gitu. Itu adalah mereka belajar dari algoritma dan model prediktif. Yang terakhir, mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, ketika Bapak Ibu mungkin ada yang di HP Bapak Ibu, atau Bapak Ibu menggunakan yang namanya Google Foto, atau Bapak Ibu menggunakan Facebook, itu ada yang kayak semacam pada siapa. Atau kalau di HP saya itu kalau di HP saya itu ada galeri gitu, di galeri itu ada muka-mukanya. Jadi kayak di kotak-kotakan berdasarkan muka yang ada di HP saya kayak gitu. Jadi kalau ketahuan nih siapa yang paling sering foto di HP saya itu siapa, itu ketahuan gitu. Jadi dia akan memprediksikan seperti itu. Nah, itu adalah kemampuan daripada AI itu sendiri atau kecerdasan artifisial. Nah, Bapak Ibu, sebelum nanti Bapak Ibu menjelaskan KA, sebelum Bapak Ibu nanti mempraktekkan KA, yang paling penting di sini adalah etika kecerdasan artifisial itu sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Jadi ini saya dapat cerita, mohon izin Ibu Tami, kayaknya masih ada. Ibu Tami cerita gitu ke saya ya kemarin pas kita berjumpa gitu. Saya Bu Tami lagi mempraktekkan KA kepada anak-anak ketika disuruh membuat karikatur. Ketika membuat karikatur, nah si anak ini menggunakan tokoh-tokoh yang memang kayaknya agak sekarang ini memang agak ini ya agak susah gitulah ya gitu, menggunakan tokoh-tokoh yang ini takutnya nanti terkena hak cipta kayak gitu. Maka kalau bisa etikanya sendiri dikuatkan dulu sebelum kemudian menggunakan KA itu. Jadi jangan sampai misalnya tidak boleh sampai melanggar hak asasi, tidak boleh sampai yang keterbatasan gitu ya, sampai kelewat batas kayak gitu ya. Kemudian jangan sampai menggunakan KA untuk hal-hal yang negatif kayak gitu. Nah, ini penting banget untuk menyampaikan etika ini kepada peserta didik sebelum kita benar-benar menggunakan KA kayak gitu. Nah, kita
coba KA itu sendiri ya. Kita coba KA itu sendiri. Tadi saya sudah mencoba. Jadi saya membuat prompt gitu ya. Promptnya saya gampang. Buatkan ini promptnya saya. Pertama ya. Promptnya saya adalah buatkan prompt untuk menjadi comic strip ngobrolin tentang etika menggunakan AI. Promptnya ini. Jadi saya tidak membuat prompt sendiri. Saya minta kepada AI untuk membuatkan prompt. Prompt ini nanti saya copy paste untuk dibuatkan sebuah komik gitu. Saking magernya nih ya orangnya gitu ya, saking mager orangnya gitu ya. Nah, saya minta tolong si Gemini ini untuk membuatkan prompt. Ini dapat nih promptnya, Bapak Ibu. Saya copy promptnya. Ini dapat kan promptnya ya. Nah, setelah saya dapat, saya coba praktekkan di yang namanya Gemini. Di Gemini hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, Kaide Terinet CT Lab to Wargarnov, nggak tahu nih bahasa apa. Padahal di prompt-nya itu sendiri itu sudah sangat jelas Bapak Ibu. Di sini menggunakan bahasa Indonesia. Bapak Ibu, nih. Robot kurir kita siap full AI navigasi mandiri keputusan instan kayak gitu. Nah, saya menggunakanlah si prompt yang sama ini yang tadi saya generate untuk si Gemini, saya cobakan di ChatGPT. Di ChatGPT dapatnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di ChatGPT itu hasilnya lebih realistis, terus kemudian sorry, bisa nggak ya? Nggak bisa tetap. Oke, harus download dulu ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini bisa dibacakan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik gitu dan benar gitu. Nah, jadi itu adalah dua perbedaan antara AI. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan ketika misalnya ingin anak-anak menggunakan AI, ya dipersilahkan menggunakan AI dengan bijak. Jangan sampai menggunakan AI, contohnya di sini masukkan foto presiden misalnya, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi menggunakan karakter-karakter fiksi aja, sesuatu yang hayalan, dunia hayalan, imajinasi aja kayak gitu. Kalau kayak gini kan pakai dunia imajinasi aja ya kayak gitu. Nah, sayangnya kalau pakai ChatGPT yang tidak berbayar, itu ya kita punya keterbatasan ya untuk generate berapa. Nah, sisanya nanti Bapak Ibu bisa ngulik lagi tentang AI itu yang yang lebih dalam lagi. Saya yakin kalau untuk AI ini Bapak Ibu udah lebih jago lah daripada saya kayak gitu. Nah, sebelum saya ke sana terakhir gitu ya. Nah, mana ya prompt penyimpanan data untuk masa depan. Ini. Nah, saya tadi ketika saya lagi ngajar gitu sambil nungguin anak-anak, saya tuh ngeprompt, saya minta Gemini ini untuk membuatkan sebuah website di mana website ini yang mengatur tentang ATP, kemudian saya suruh untuk membuatkan juga rencana pembelajarannya kayak gitu. Nah, ini adalah contohnya ATP gitu untuk KKA fase D. Ini saya cuma minta saya kasihin file ini CP ya, CP dari BSKAP. Nah, nanti saya minta tolong dibuatkan ini kelas 7 idenya apa, kelas 8 idenya apa. Kalau tidak sesuai tinggal kita komentarin balik aja. Kayak gitu. Ini contohnya. Nah, Bapak Ibu, ini kan website ya. Nah, sebenarnya kalau memang kita mau belajar banget tentang yang namanya codingan gitu ya, hasil akhirnya seperti apa sih gitu. Nah, ini adalah codingan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Ya, mungkin ini sangat pusing lah ya. Ini sangat pusing gitu ya. Nah, ini adalah salah satu codingan yang dipelajari kalau memang kita belajar codingnya itu secara manual tapi tidak menggunakan AI. Kayak gitu. Nah, ini juga bisa kita copy artinya apa, kita minta tolong AI jelaskan isi codingannya apa, itu juga bisa kayak gitu. Nah, itu untuk untuk KA-nya sendiri. Nah, tipsnya dari saya Bapak Ibu biar menyenangkan gitu ya. Cari analogi yang paling mudah dipahami oleh anak-anak Bapak Ibu. Mapel apapun silakan dicari, dipahami terkait dengan analogi atau perumpamaan yang paling sederhana, yang paling mudah dipahami oleh anak-anak. Contohnya misalnya kayak tadi saya menggunakan, kalau kita mau menjelaskan tentang variabel menggunakan gelas kayak gitu. Kalau saya misalnya, sesimpel misalnya kita mau ngejelasin tentang bangun datar gitu. Ketika saya pengen ngejelasin tentang bangun datar,
saya cukup menggunakan alat-alat yang ada di ruangan aja kayak gitu. Misalnya, oh bangun datar ada persegi panjang, meja yang mereka pakai, buku yang mereka pakai itu kan termasuk persegi panjang kayak gitu. Nah, mereka coba ukur, oh panjangnya berapa, kelilingnya berapa kayak gitu. Tidak langsung, oh bangun datar ada apa namanya ada rumus persegi panjang, rumus rumus keliling, rumus luas kayak gitu. Itu lebih kayaknya akan lebih gampang ketika kita menganalogikan dengan oh fungsinya kita belajar ini untuk apa atau kita belajar mulainya dari mana kayak gitu. Nah, kemudian berikan juga kesempatan kepada siswa untuk bisa mengeksplor Bapak Ibu. Jadi biarkan anak-anak kalau bisa, kalau memang bisa Bapak Ibu, itu anak-anak memang dikasihkan free time yang di mana free time-nya tapi terarah juga ya. Maksudnya kita kasih arahan untuk free time. Kalau saya kadang free time-nya untuk ngegame, tapi gamenya adalah yang sudah saya tentukan. Saya juga pernah apa namanya ketika unplug gitu ya. Saya membawa Lego Bapak Ibu. Ini kan termasuk juga merancang gitu ya. Kayak membawa Lego bricks ya. Bricks yang kecil-kecil seperti ini nih. Nah, saya nggak pamer itu ya maksudnya bukan marketing ya. Nah, bricks yang kecil-kecil kayak gini karena udah bosen banget belajar, ngafalin atau apa gitu atau udah jenuh dengan teknologi apa perangkat keras gitu atau dengan internet, saya kasih 1 hari yuk kita berkelompok, saya kasihin bricks-nya gitu satu kelompok selama 2 jam mereka cuman bikin bricks itu bareng-bareng. Nah, itu bisa jadi jeda atau selingan ketika memang sudah mulai bosan kayak gitu. Terus kemudian saya juga biasanya memberikan kebebasan kepada anak-anak ketika memang ada free time mereka untuk main game, saya bebaskan selama gamenya masih positif. Saya biasanya cuma menemani saja. Oke, itu aja mungkin dari saya. Nah, mari kita berdiskusi. Kalau misalnya tadi ada yang kekurangan, kesalahan, boleh banget untuk apa namanya di apa. Monggo saya kembalikan kepada Bu moderator, April. Bu April. Monggo, nggih, ya. Sorry. Terima kasih Bapak. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ini ada yang bertanya Bapak. Monggo, Saya bacakan. Nggih. boleh siap. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Sutami. Beliau bertanya, Bapak Munif, apakah coding bisa diintegrasikan ke Mapel PAI? Wah, apakah coding bisa diintegrasikan ke Mapel PAI? Kemarin waktu saya bantu Bu Amin gitu, teman saya, rekan saya kebetulan ada namanya Pak Atal, kebetulan beliau guru PAI. Mungkin ada yang kenal juga dengan Pak Atal gitu. Beliau sempat tanya, kalau PAI gimana Pak Munif gitu kan? Saya jawab langsung gini. Sebenarnya kan kalau PAI itu kan ada apa namanya? Ada termak yang menuliskan huruf Arab kemudian tambahin misalnya disuruh menebak atau menyusun kalimat menggunakan huruf Arab itu kan juga udah termasuk gitu. Itu kan juga bisa termasuk itu. Sangat sangat bisa. Cuman implementasi dan strateginya itu yang memang kita harus pinter-pinter nyarinya kayak gitu. Kira-kira bagian atau part mana yang bisa eh, di diaplikasikan kayak gitu. Kalau tata cara wudhu itu kan sebenarnya algoritma ya. Tata cara wudhu yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga C itu kan sebenarnya algoritma, itu langkah-langkah gitu, langkah-langkah untuk wudhu itu termasuk dalam coding gitu. Jadi termasuk ke dalam tadi kan coding kan ada berpikir komputasional kan ada algoritma kayak gitu. Kemudian apalagi ya yang kalau kemarin itu mungkin strateginya bisa menambahkan games gitu ya atau apa namanya menambahkan games atau membuat games atau yang lain itu juga juga bisa sih gitu. Mungkin ada teman-teman atau rekan lain yang bisa menjawab juga monggo. Saya kayak lumayan keterbatasan juga nih kalau kalau PAI itu memang kemarin Pak Munif ini kalau misalnya mau di PAI kan gimana gitu. Ya berarti harus bikin sendiri platformnya kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan si apa namanya si AI untuk membuat apa namanya pembelajaran yang berbasiskan coding ini kayak gitu. Atau misalnya Bapak Ibu bisa mungkin kalau bahasa apa ya misalnya tajwid gitu. Nah, kemudian mereka suruh nebak misalnya pakai kode-kode kayak gitu kan bisa juga ya. Jadi sebenarnya tergantung experience kita aja sih gitu. Oke, leres Bu Kristi, coding ini mirip dengan numerasi juga. Ya, coding ini mirip dengan numerasi gitu memang, tapi
Kalau coding itu lebih kompleks sekali nggih. Kalau yang baru kita pahami kan sebatas kulitnya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau melihat ya website itu kan based on-nya coding gitu ya. Nah, itu adalah produk akhirnya yang diharapkan aslinya. Di website sekolah misalnya atau website yang lainnya itu termasuk hal-hal yang aslinya tujuannya arahnya ke sana kayak gitu. Tapi kalau yang numerasi itu basicnya dan itu memang seharusnya dari SD. SD numerasinya harus kuat dulu karena saya ngajar informatika itu kalau informatika ada namanya konversi bilangan itu menggunakan ilmu matematika kayak gitu ya, numerasi juga. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah mendengar yang namanya bebas computational thinking challenge itu ya sebenarnya ilmunya ilmu numerasi kayak gitu. Nggih, leres Bu Sutamipati nggih. Itu bisa di apa namanya dibuat permainan gitu. Itu juga termasuk kok dibuat permainan termasuk juga dengan apa namanya mengimplementasikan mengintegrasikan KKA ke dalam mapel PAI. Jadi semua mapel sangat-sangat bisa, tinggal strateginya kita mau bagaimana. Yang penting ada konsepnya ya, itu algoritma sesuatu yang urutan langkah-langkah itu kan sudah termasuk gitu. Simpelnya ya, itu yang simpelnya. Karena kan itu kan bikinnya kan yang menyenangkan, yang simple gitu kan. Jangan yang bikin pusing, wah coding itu memusingkan gitu. Enggak Bapak Ibu ya. Tadi kalau misalnya saya memperlihatkan yang anak-anak maju misalnya gitu, mengurutkan Pak, mengurutkan tapi pakai bahasa Arab gitu atau mengurutkan pakai huruf Arab misalnya kan bisa juga kan termasuk kan gitu. Oh, kemampuannya adalah misalnya menghafal atau apa namanya? Menghafal huruf Arab gitu ya. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Monggo lanjut mungkin kalau ada pertanyaan atau Ibu moderator monggo. Terima kasih Bapak. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang lain? Silahkan. Kalau saya gini Pak, menggarisbawahi yang tadi pengalaman di sekolah gitu ya. Kalau awal-awalnya itu ada informasi akan adanya mapel coding dan KA itu. Nah, beliau yang Bapak Ibu guru yang udah sepuh, yang mengajar di kelas 5, di kelas 6 itu begitu mengetahui akan kedatangan mapel tersebut, berbondong-bondong mereka bergulir, pindah menjadi kelas bawahnya. Karena adanya informasi yang mereka belum diketahui, ya, akan coding itu seperti apa, KA seperti apa, itu. Sehingga yang ditakutkan, mereka takut akan digitalisasi yang malas belajar gitu. Ternyata setelah saya melihat materi dari Bapak ini benar-benar luar biasa, sangat menyenangkan, seperti bermain, mungkin malah nantinya itu bagi anak-anak mapel coding ini menjadi salah satu mapel yang mereka tunggu, mereka nantikan karena sangat menyenangkan gitu, Pak. Nggih, leres Bu. Apa Nah, namanya implementasinya ketika coding ini diimplementasikan ke anak-anak, kemudian menggunakan hal yang paling mendasar dan diajak aktivitas misalnya keluar ruangan gitu. Ini sebenarnya masih simpel Bu. Masih ada yang kayak main ular tangga itu termasuk Bu. Main ular tangga itu termasuk juga itu. Main ular tangga, main Uno itu termasuk ke proses pembelajaran coding gitu. Cuman selama ini kan kita main game ya udah main game aja gitu, tidak ada esensinya apa kayak gitu kan. Jadi main game kemudian dijelaskan oh ini termasuk ini, oh ini termasuk ini kayak gitu. Bahkan mungkin dari main game ular tangga, nah kita ganti misalnya oh kita dikasih ada challenge-nya misalnya, kemudian ular tangganya kita ganti pakai apa namanya ada penghalangnya berupa sampah atau mungkin kita bikin kotak-kotak, kemudian banyak sebenarnya materi-materi yang bisa disampaikan terkait dengan plug dan unplug, apalagi unplug gitu ya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu semoga nanti ada ya nggak tahu mungkin yang SD mungkin nanti semoga ada kegiatan lagi lain yang kita coba praktek langsung offline apalagi gitu, kayaknya lebih menyenangkan biar lebih banyak informasinya gitu ya. Ataupun mungkin kalau yang guru SMP, kalau yang khususnya di Wonosobo bisa join di MGMP gitu ya, informatika atau mungkin nanti informatika kan gabung dengan KKA gitu. Jadi terima kasih dari apa namanya KGBN ini sudah menjembatani nih Bapak Ibu guru yang bingung gitu kan tadinya apa namanya terkait dengan KKA, kemudian sekarang jadi udah lumayan ada gambaran lah sedikit kayak gitu. Walaupun ini sangat-sangat masih sedikit Bapak Ibu gitu. iya.
Pak, terima kasih sekali bagi yang kami Bapak Ibu guru belum mendapatkan kesempatan untuk diklat, sangat mencerahkan sekali informasi ini. Oke Bapak, tadi juga disampaikan ada strategi pembelajaran coding yang bisa tanpa perangkat dan ada yang menggunakan perangkat digital gitu. Apakah tujuan akhirnya itu berakhir sama-sama nantinya tagihannya itu harus ke penggunaan perangkat semua atau bagaimana Bapak? Belum paham. Oke. Ya, kalau untuk tagihan Ibu disesuaikan dengan kapasitas masing-masing, masing-masing gurunya, masing-masing sekolahnya, mampunya seperti apa. Karena kalau misalnya kita mau terlalu yang high level atau misalnya kita mau terlalu ribet juga kalau misalnya tidak nyampe, ya kenapa kita bersusah-susah payah gitu kan. Nah, kalau saya tergantung tergantung kondisinya. Kalau kondisinya memang tidak bisa harus menggunakan perangkat, ya nggak apa-apa, Bu. Kalau misalnya kita tagihannya berupa ya tadi ya unplug tadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa mengusahakan ya walaupun cuman kayak misalnya bergilir gantian menggunakan perangkat kita gitu. Misalnya saya main game gitu sama anak-anak gitu. Kemudian saya yang punya gadgetnya cuma saya gitu. Ya nggak apa-apa, anak-anak saya suruh maju bergantian satu persatu kayak gitu. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau misalnya kitanya udah kayaknya nggak usah lah gitu ya misalnya gitu, ya nggak apa-apa Ibu, Bapak Ibu cukup sampai yang unplug-nya aja gitu. Karena yang paling penting adalah memahami konsepnya kan, gitu. Paham konsepnya, kemudian ketika nanti diimplementasikan ke dalam ke dalam ya mau nggak mau kan memang ini kan hubungannya dengan digitalisasi gitu kan. Ya mau nggak mau tujuan akhirnya sebenarnya ke sana. Cuman kalau memang targetnya di sekolahan masing-masing tidak bisa, tidak apa-apa. Itu menurut saya ya Pak Wibu, bukan menurut pemerintah ya, ini menurut saya gitu. Ya, terima kasih. Monggo Bapak Ibu guru yang lain, barangkali akan ada yang ditambahkan atau akan ada yang disampaikan, dipersilakan. Berarti ada Bu Sutami Pati lagi tuh Bu. Oh, mana sih? Iya itu angkat tangan sepertinya. Oh, ya, dipersilakan Ibu. Terima kasih. Mohon maaf Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutami dari Pati, ini melancong sampai ke Wonosobo sering ikut. Guru agama SD Pak. Itu kemarin di sekolah kami itu kan saya itu merasa guru agama itu merasa dikucilkan ketika ada diklat pelatihan coding itu guru kelas itu semuanya 56. Nah, saya kan juga mengajar kelas 56. Nah, saya tanya, nah, guru agama nggak ada Pak? Nggak ada. Nah, perasaan saya gini, berarti coding itu nggak bisa diterapkan di Mapel PAI itu perkiraan saya begitu. Ternyata setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak, saya meresapi kok sepertinya seperti pembelajaran berbasis game Pak ya. Oke. Kalau berbasis game sih sebenarnya tidak semuanya berbasis game sih Bu. Lebih ke saya pernah mengajar tanpa digital dengan manual itu urukun wundu itu saya kan ada kan kelas 2 itu pakai gambar-gambar kalau tulisan kan belum begitu jelas. Kemudian saya menggunakan tuh Pak metode pembelajaran picture itulah, menyusun gambar itulah. Nah, itu apakah itu juga termasuk kakak? Nggih, itu sudah mengimplementasikan malah Bu. Itu sudah sangat mendalam malahan itu Ibu. Sudah itu lama sudah termasuk. Nggih, sudah termasuk. Itu sering saya pakai sudah lama saya pakai. Anak berkelompok mengurutkan nanti yang urutan undian yang pertama itu gambarnya apa tempelkan, kemudian yang kedua tempelkan di papan di lembaran, kemudian saya suruh nempel di papan tulis tuh sering saya gunakan seperti itu tapi tidak tahu apakah itu namanya apa. Pokoknya yang penting anak itu paham atau pikiran saya itu begitu. Iya, yang leres sih Bu. Kalau based on game memang tidak semuanya based on game, cuman memang agar lebih menarik memang pakai games memang Bu, pakai permainan gitu. Jadi memang kalau ketika anak mungkin Ibu bisa membandingkan lah ketika anak disuruh ngafalin tentang bagaimana cara wudhu gitu. Sama Ibu menggunakan gambar yang tadi terus kemudian menyusun gitu ya langkah-langkah wudhunya gitu. Kayaknya anak-anak akan lebih tertarik ketika menyusun kan daripada menghafalkan kayak gitu.
Itu termasuk salah satu strategi yang menyenangkan itu, Bu. Ya, intinya saya sekarang sudah agak paham ternyata bisa kita terapkan di Mapel PAI. Yang tadinya itu tadi merasa dikucilkan, mengapa nggak agama? Saya pengen mengetahui tentang coding kok nggak diikutkan, kan saya senang belajar mestinya itu. Makanya tadi saya buka Mas Catur share, saya langsung masuk aja. Terima Nggih, kasih siap. Bapak. Sami-sami, Ibu. Assalamualaikum. Termasuk ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk ini, Bu, apa namanya, saya pun tidak ikut pelatihan kok, Bu. Jadi saya tidak ikut pelatihan KKA juga, yang baik dari LPD, yang ikut dari dinas itu saya juga tidak ikut, Bu. Jadi ya kebetulan memang suka ngulik aja, suka apa namanya, baca-baca gitu, terus kemudian kebetulan sudah mengimplementasikan, jadi ya sedikitlah ini yang bisa saya sharing gitu. Terima kasih, luar biasa Pak. Sami-sami. Sami-sami, Ibu. Terima kasih Ibu. Mungkin dari Ibu Bapak yang lain tidak usah malu-malu. Atau bahkan udah pusing ini kayaknya, Bu. Karena udah Udah malam ya. langsung praktek nih Pak. Ya, mungkin iya udah langsung praktek gitu ya. Algoritma praktek tidur. Langsung ini Bu, udah langsung algoritma praktek tidur ini, Bu. Gosok gigi. Selimutan. Tidur. Ya. Hmm. Sudah sangat ini sih Bapak, Pak, sudah sangat lengkap dan jelas sekali materinya. Alhamdulillah, semoga bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Ya, amin. Siap, Ibu Mariani. Raisen? Buatan chat menyimak. Terima kasih Ibu. Siap. Mungkin kalau ya, monggo Ibu. Oke, siap. Oh iya, benar. Saya mau share materinya kok jadi lupa ya. Saya share sekarang nih Bapak Ibu. Saya kopikan Silakan. linknya nggih di kolom chat. Bentar. Saya duplicate, saya hapus dulu profil saya nggih, biar nanti Bapak Ibu tinggal nambahin sendiri. Biar yang tidak ada profilnya saya. Tadi saya juga mau minta itu Pak materi, alhamdulillah malah sudah dikasih. Nggih, siap. Alhamdulillah. Ya tadi saya udah kepikiran, biasanya saya di awal itu suka memberikan link gitu, berupa apa QR code gitu, terus kemudian saya di awal kok tadi saya lupa. Jadi biar bisa paham. Monggo Bapak Ibu, sudah saya kirim ke kolom chat untuk materi saya. Kalau Oh ya, lagi ya. pembelajaran coding di SD itu mulai kapan Pak? Eh, saya itu kurang paham nggih, Bu. Nek yang SD, kalau di SD Ibu pripun, Bu? Belum ada kabar kah? Belum ada informasi, belum ada kabar. Untuk di kecamatan saya itu belum ada informasi. Kalau di Pati itu sudah sejak Juli itu sudah banyak pelatihan, terutama guru kelas. Sebagai wakil dari SD itu sudah dilatih sampai sekarang pun belum selesai. Kemudian nanti mereka itu Pak, menularkan ilmunya ke Bapak Diseminasi nggih. ya, ke yang lain. Dan di sekolah saya itu mau semester dari awal kemarin itu sudah mulai, tapi kok saya bingung. Coding itu penerapannya bagaimana? Itu Bu, gantinya SSD malah gitu. SSD tidak seni suara. Makanya saya tuh buta sekali tadi tentang coding, makanya saya setelah mengikuti saya jadi agak jelas gitu, Pak. Nggih, siap. Kalau di SD itu kebijakannya saya kurang paham. Saya di Wonosobo nggih. Mungkin kalau di Pati itu sudah mulai gitu. Mungkin sudah mulai pelatihan, mungkin Bapak Ibu yang di SD, adakah sudah pelatihan, Bu? Di Bu April udah ada yang ikut pelatihan belum? Yang kemarin mendapatkan bos kinerja itu, pelatihan itu ya, saya kurang tahu, tapi di SD saya belum ada. Oh, yang diminta itu yang bos kinerja Bu memang. Nggih. Biayanya mahal, Pak. Iya. Mahal, Bu. Kalau itu bayar, alhamdulillah malam ini kita tidak usah bayar, Bu. Kita udah belajar bareng, Bu. Dari apa? Bagus, Pak. Nggih. Ini ada pertanyaan, Bu, apakah
apakah kakak ada hubungannya dengan deep learning? Kalau deep learning itu kan metode ini nggih, kayak napa nggih, kayak metode pembelajaran gitu ya. Kalau KKA itu kan kalau KKA itu kan pelajaran sendiri gitu. Jadi kita bisa mengimplementasikan KKA dengan deep learning gitu. Karena kan kalau deep learning kan ada 3 ya, joyful, meaningful, sama mindful kan, kayak gitu. Jadi ketika kita menerapkan KKA itu bisa menggunakan deep learning agar lebih dalam lagi gitu ya. Karena deep learning kan intinya adalah bagaimana pembelajaran itu tidak cuma hanya pembelajaran tok, tapi juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Jadi meaningful-nya ada gitu. Meaningful, joyful, sama mindful ya itu. Jadi kalau kalau deep learning itu kan lebih ke mungkin metode pembelajarannya. Kalau KKA itu kan ya mata pelajaran gitu, kayak informatika aja gitu. Cuma bedanya apa dengan informatika, nanti Bapak Ibu bisa ditelusuri sendiri. Gitu, Bu Rizky Pujiastuti. Terima kasih Bu Rizky. Sami-sami. Bu Desi. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama. Ya, sama Bu Sisilia juga. Terima kasih sami-sami. Iya, terima kasih. Mungkin Bu Mariani juga terima oke. kasih. Dari saya sih itu Bu, mungkin kalau ada lagi boleh silahkan. Sepertinya Atau mau dicukupkan? ada. Pak Catur bagaimana? Ada pertanyaan Pak Catur? Enggak sih, tadi udah nyimak gitu. Ini sambil praktek-praktek. Keren, luar biasa. Biasa di luar, Pak. Biasa di Sambil luar ya luar ngopi ya Pak. biasa. Kayaknya sudah tidak ada yang tanya-tanya Ibu Lina ya. Nggih, atus nggih. Nggih. Karena Oke. luar biasa penjelasannya sangat jelas, mudah dipahami ya Pak. Alhamdulillah, semoga nggih Bu. Apa udah dulu Pak Catur? Ya, sepertinya kalau Sepertinya misalnya Bidan sudah tidak ada yang membawa, tanya oh iya, ini. bisa untuk closing statement. Oke, monggo Bapak. Oh, ada yang mau Oh. tanya, Bu? Izin bertanya untuk Materinya materinya apa saja? saja? Oh iya. Mong. Linknya kali nggih Pak, saya taruh linknya aja ya. Kayaknya kalau saya kan nggak mungkin saya ngulang gitu dari awal. Intinya adalah kalau KKA ya coding sama kecerdasan artifisial, ya AI gitu. Cuman untuk detailnya mungkin bisa dicek di materinya yang tadi sudah dijelaskan, ada di link di kolom chat. Oh, maksudnya materi pelajaran KKA apakah sudah ada buku paketnya atau Oh, astagfirullah. untuk guru atau untuk Pak? Oh, gini, mohon maaf saya yang tidak enggak. Kalau untuk bukunya itu beberapa penerbit sudah mencetak, Bapak Ibu. Bahkan sekolah saya itu kemarin karena harus beli buku, harus mengeluarkan duit bos untuk beli buku, akhirnya beli buku, Ibu. Ada Erlangga itu sudah mengeluarkan, terus apalagi ya, mungkin yang lain-lainnya. Tapi kalau yang dari kementerian sampai hari ini itu baru sebatas sampai di pelatihan itu. Jadi materinya itu materi pelatihan, nggak tahu ya itu confidential nggak, karena nggak tahu itu boleh dibagikan kepada halayak umum atau tidak. Gitu. Kebetulan saya dapat itu, tapi saya nggak tahu nih confidentialnya apakah boleh dibagi atau tidak. Jadi saya tidak berani membagikan secara umum gitu. Itu mohon maaf. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah pelatihan KKA harusnya sudah Bu. Harusnya sudah dapat materinya. Dimintakan aja ke apa namanya ke Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti pelatihan. Atau misalnya ini ke Bu Asih, Bu, ke Bu Asih 1 Silomerto, mungkin bisa dikasih modulnya, modul pelatihan. Saya takutnya ya dari Erlangga kayak Budi nih. Saya sekolah soalnya belinya dari Erlangga. Mungkin Ganesha, mungkin yang lain. Saya kurang paham. Tapi kalau dari MKS karena belum ada MGMP-nya jadi belum ada. Mungkin tahun depan ya modulnya ada 1-5 leres kata sing. SD kata sin. SMP 4 apa ya kalau nggak salah. Kalau di SD saya karena informasi awal itu pada waktu pembuatan kurikulum bagi yang tidak memiliki boskin belum wajib coding dan KKA seperti itu,
Makanya kami kemarin ada penawaran buku nggak beli. Ternyata akhir-akhir ini menjadi mapel, salah satu mapel yang harus ada. Pilihan Kita pilihan belum, yang iya, harus ada, sebelum- nggih, Bu. Pilihan yang harus ada. Iya, ya nggak tahu ini Padahal nanti. pilihan, nggih, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya implementasinya em, dari Pak Hendra tuh data diktasmen coding SMP. Nah itu udah tuh, monggo mungkin bisa mungkin nanti ini sih Terima karena kasih. di rapotnya mungkin akan apa namanya di rapotnya nanti harus ada gitu kan. Tapi sebenarnya kalau implementasinya di apa namanya diintegrasikan dengan informatika itu sebenarnya lebih gampang. Karena jadi ada CP yang di informatika ada, di KKA ada. Jadi tidak perlu saya mengulang CP yang sama. Kayak gitu. Jadi saya strateginya seperti itu. Kalau saya strategi ngajarnya kalau di SMP kan 4 jam. 2 jam untuk belajar informatika dan KKA, 2 jam untuk main game. Jadi saya main game Bapak Ibu kalau 2 jam apa KKA. Jam KKA saya untuk main game. Main gamenya apa? Sudoku. Terus kemudian Sudoku kan mikir ya, matematika ya. Jadi lebih ke meningkatkan penalaran kritis dengan memainkan game yang harus mikir kayak gitu. Sudoku, terus kemudian kan ada Clash of Champions yang ruang guru itu kan ada aplikasi, terus kemudian ada soal-soal juga kayak gitu. Nah, saya gamenya kayak gitu. Jadi nggak belajar. Kalau saya, itu khusus untuk saya, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rizky, kalau KKA menjadi mapel, nanti yang mengajar harus dari guru informatika atau bagaimana, Bapak? Ini tergantung sekolah masing-masing, Bu. Kalau di saya kebetulan guru informatika, walaupun yang ikut pelatihan guru matematika. Gitu. Yang ikut pelatihan guru matematika, tapi yang ngajar KKA tetap guru informatika. Kalau di sekolah saya ya, Bapak Ibu. Kalau di sekolah lain ada yang guru matematika, ada yang guru IPA, ada yang saya kurang paham. Tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing. Kalau di SD saya ya yang pelatihan tadi, Pak. Yang ikut ngajar. pelatihan, ya, Bu. Ya. Kalau di saya yang ikut pelatihan ngajarnya matematika. Kalau yang informatika ngajar KKA. Itu. Masing-masing Bu kebijakan sekolahnya mau seperti apa. Karena emang tergantung nggih, nggak bisa disamakan. Mungkin nantinya akan mengangkat guru KKA. Amin. 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 Saya amin paling serius, Bu, biar saya bisa ikutan punya NIP juga kayak rekan-rekan yang lain. Amin, ya Rabbal Kalau di Alamin. UNESWO wali kelas 5 atau wali kelas ya, Bu Sisil ya. Ya, Keren, berarti wali wali kelasnya keren. Harus belajar double ya. Bukan double lagi kalau guru SD ya, Bu ya. Iya, Bukan triple, banyak banget. multi talenta, multi talentan nih maksudnya ini. Bu Multi Sisil talenta toh, akhirnya Bu. muncul. Iya. Multi talentan kan jadinya saya, Bu. Multi talenta dong, Bu. Luar biasa. Pak Munif. Menambah jam dan menambah harus belajar nih, Bu. Luar biasa, keren nih guru SD. Bukan masalah keren, wajib. Semangat, Ibu. Terima kasih Bu Sisil. Sami-sami, Abu April. Terima Sepertinya kasih. sudah tidak ada lagi nih, Pak. Oke, siap. Munif. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau diskusi dengan saya, monggo silakan tadi apa namanya di email saya, email yang ini aja. Bentar. Menurut saya cukup jelas sih materinya Pak Munif. Saya Oke, yang alhamdulillah. guru jadul aja memang benar-benar bisa apa ya, lebih mudah menangkap karena ada jembatan-jembatan keledai yang bisa mudah dipahami, bisa mudah untuk memahami gitu dengan tadi menganalogikan dengan yang materi-materi sederhana. Keren Pak Munif, terima Oke. kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih, terima kasih. Mungkin ini bisa apa namanya? Kalau ada yang mau berkomunikasi, email sama nomor HP saya bisa disimpan. Share, Pak.
Ada sosmed lain Sudah. nggak, Pak? Sosmednya ada, cuman saya sosmednya itu nggak aktif. Ada Oh, sih, saya nggak aktif. Maksudnya nggak aktif posting gitu ya. Postingnya sesekali kalau ada collab. Kalau ini saya paling ini ada Instagram. Saya lebih sering pegang akun sekolahan sama MGMP. Akun sendiri cuma untuk scroll ini. Mungkin Pak Munif bisa closing statement. Boleh, siap. Terima kasih. Oke. Oke. Bapak Ibu dalam apa namanya dalam mengimplementasikan KKA, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu overthinking gitu ya. Yang paling penting Bapak Ibu mau untuk berusaha aja step by step, cari hal-hal yang paling menyenangkan, hal-hal yang paling relate dengan kehidupan sehari-hari. Kalau dirasa agak terlalu susah, mendingan ditinggalkan saja gitu karena ini baru, jadi dicoba untuk yang paling penting adalah menyenangkan. Ketika sudah menyenangkan, pasti nanti akan lebih mudah untuk dipahami. Itu aja dari saya. Mohon maaf ada kekurangan. Dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Munif. Besok diundang lagi. Siap, insya Allah siap. Ya, mungkin dari saya sebagai moderator pada malam hari ini banyak sekali kesalahan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Catur. warahmatullahi wabarakatuh. iya. Bu Juju masih di room? Oh, kayaknya udah nggak ada. Oke. Tadi ada closing statement ya, Bu Lina? Ya. Semuanya. Ya, terima kasih Ibu Bapak hari ini sudah mengikuti kegiatan ngopi semalam yang ke-182 bersama Bapak Ahmad Munif dan Bu Sri Agung Aprinta. Ini duetnya luar biasa ya. Duetnya tuh kayak ini loh. Duetnya siapa? Kayak Raisya sama Ahmad Dhani. Enggak Aduh, gitu. aduh, aduh. Enggak sih kayak Raisya sama Christian Bautista gitu ya, yang Aduh, baru-baru aduh, aja. aduh, aduh, aduh. Oke, dan semoga saja ilmu yang disampaikan sama Pak Munif hari ini bermanfaat dan bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa ketika kita berbagi ilmu, insya Allah kita juga akan memperoleh banyak ilmu gitu ya. Sampai jumpa di kegiatan ngopi semalam untuk edisi yang ke-183 untuk Selasa depan. Pastikan selalu di ngopi semalam bersama KGBN, Dikpora, Kominfo, dan SLCC PGRI. Selamat malam, selamat istirahat. Bu Dini, recordnya